Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Henny Almadina dengan NPM 2140501109 Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam. Yang pertama ada pengertian Islam, makna Islam, sejarah Islam, dan rukun Islam. Yang pertama mengenai pengertian Islam. Islam berasal dari kata dari aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata aslamu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Aslamu artinya damai, perdamaian. Maksudnya, Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendak menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Maksudnya, seorang muslim hendak berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini yang merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, makna Islam. Makna Islam adalah menundukkan diri kepada Allah dan taat kepadanya dengan mentauhidkannya, memurnikan amalannya hanya untuknya, menaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beragama Islam juga disebut muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh terhadap Allah SWT, tunduk serta taat kepadanya dengan melakukan apa yang Allah SWT diperintahkan dan meninggalkan apa yang Allah SWT larang. Yang ketiga, sejarah mengenai Islam. Di sini saya akan membahas tentang masa di pra-Islamnya saja. Dalam masa pra-Islam, Jazirah Arab sebelum kedatangan agama Islam merupakan sebuah kawasan perlintasan perdagangan dalam jalur sutra yang menghubungkan antara Indonesia, Eropa dengan kawasan Asia di timur. Kebanyakan orang Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian yang merupakan pengikut agama-agama Kristen dan Yahudi. Maka adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu, karena di sana terdapat berhala-berhala agama mereka, telaga Zam-Zam, dan yang terpenting adalah Ka'bah. Masyarakat ini disebut pula jahiliyah, artinya bodoh, bukan dalam hal inteligensia namun dalam pemikiran moral. Warga Quraisy adalah masyarakat yang suka berpuisi dan menjadikan puisi sebagai salah satu hiburan di saat berkumpul di tempat-tempat ramai. Yang keempat, yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Kalimat syahadat dalam bahasa Latin adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam dua kalimat syahadat tersebut yang patut disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan yang selain Allah, dan Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta. Yang kedua adalah sholat.
Menjadi seorang muslim tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua. Salat wajib disebut juga sebagai salat 5 waktu. Salat 5 waktu terdiri dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Yang ketiga ada berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah SWT. Di antara hikmah berpuasa ada melatih kesabaran, menumbuh rasa empati terhadap orang kelaparan, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Yang keempat ada zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Seperti biasa, jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan adalah 2,5 kg atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kg beras. Dan untuk zakat mal bisa memperkirakannya dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dengan artinya, dan didirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Kelima, naik haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, dengan artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.